Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Irma Rismawati, peserta PPG di LPTK Universitas Wisnuwardana dengan NIM 24041078859. Saya melaksanakan pengambilan video UKIN di SMP Insan Muda Mulia Kota Pandeglang. Assalamualaikum. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Ada yang kurang sehat? Sehat semuanya ya? Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, hari ini ketemu lagi bersama Ibu dalam pelajaran PPKN ya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran PPKN, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap? Oke, Sat. Persiapkan berdoanya. Tapi siap, belum belajar, marilah kita berdoa dulu, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Amin. As'aluka ya man wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar Al-Qaharul Wahabul Qadir Al-Hakamul Adlul Latiful Habirul Halim Muladimul Ghafur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Ibu akan lanjutin mengecek kehadiran kalian. Ya. Oke, pertama Ajib, Ajka, Eja Bondarismo, Ahi, Suprani, Rohiman, Jidni, Akmal. Apa kemana Akmal ya? Isma, Noval. Oke, yang nggak hadir berarti cuma Akmal. Oke. Ibu lanjutin, kita akan menyanyikan lagu nasional supaya kalian mengerti, paham tentang lagu-lagu nasional. Dirijennya siapa yang mau dirijen? Tan boleh maju ke depan, Tan. Berdiri semuanya. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, sampai akhir manusia
mata. Terima kasih. Duduk kembali. Semangat belajar hari ini? Oke, hari ini Ibu dan kalian akan mempelajari tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang sudah pernah mendengar atau melihat atau menonton? Pernah? Di mana melihatnya? YouTube. Terus apa yang kalian lihat di tontonan kalian? Suasana sidang seperti apa yang kalian lihat di tontonan kalian? Iya, Intan? Oh iya, dalam sidang penetapan Pancasila di situ terdapat semangat bermusyawarah. Terus siapa lagi? Asna. Di dalam pembentukan sidang tersebut terjadi perbedaan pendapat. Oh iya, terus siapa lagi yang bertanya lagi? Siapa lagi? Semangat persatuan. Semangat persatuan. Ada lagi? Apa aja? Proses perdebatan dan diskusi. Proses perdebatan dan diskusi. Berarti di dalam suasana sidang tersebut banyak sekali kejadian yang terjadi di dalam sidang tersebut. Tadi kata Intan apa? Semangat bermusyawarah. Berarti dalam sidang tersebut PPKI sangat semangat bermusyawarah untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Terus ada apa lagi, nah? Perbedaan pendapat wajar di setiap organisasi, di setiap kelompok. Perbedaan pendapat biasanya sering kita temukan. Ya, apalagi tadi? Jidnya apa lagi, Jid? Semangat persatuan. Semangat persatuan. Jadi beliau-beliau para pahlawan-pahlawan itu sangat semangat untuk bersatu di dalam penetapan Pancasila. Apalagi ya tadi? Proses perdebatan dan diskusi. Hal wajar, setiap organisasi kita biasanya diskusi sangat penting dilakukan. Oke, sebelum kita ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik mampu menjelaskan proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui kajian literasi dan diskusi kelompok. Di sini Ibu akan memutar video tentang penetapan dan perumusan sidang. Mana nih? Nih, di sini kalian bisa melihat videonya. Lihat ya, mati ya. Caranya kita simak bersama ya teman-teman. Kelahiran Pancasila tidak usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Dalam pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945, nasionalisme atau pre-kemanusiaan, juga mufakat atau demokrasi, hasilkan keputusan mengenai dasar negara. Rumusan dasar negara kemudian dibahas lebih mendalam oleh panitia yang berjumlah 9 orang. Anggotanya terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Muhammad Yamin, Wahid Hashim, Abdul Kahar Zakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, dan Aam Marawis. Ada 20 yang Maha Esa. Undangan tersebut sebelumnya telah didiskusikan kepada 4 tokoh Islam, yakni Ki Bagus Hadi Kusumo, Simo Dimejo, dan Tengku Muhammad Hasan. Tanggal 18 Agustus 1945, termasuk Pancasila sebagai dasar negara yang terdapat dalam bagian permukaan dengan bentuk yang kita kenal sekarang. Akhirnya Pancasila pada 1 Juni
merujuk pada fakta sejarah ketika Soekarno pertama kali mengungkapkan kata Pancasila pada pidatonya dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1940. Nah, videonya sudah berakhir ya. Sekarang kita akan beralih ke kegiatan kelompok. Kelompoknya sudah disusun kan? Kelompok 1 ada? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oh, iya, di sini Ibu akan menugaskan kalian melihat atau mencari materi, mencari tontonan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Lewat internet bisa, lewat buku juga bisa, atau kalian bisa padu-padankan internet dan buku. Diskusikan sama teman-teman kelompok dan hasilnya kalian harus mempresentasikan apa yang kalian dapat di diskusi atau di pencarian tersebut. Siap? Siap. Mengerti? Ada yang mau ditanyakan? Siap ya? Oke, sekarang boleh kalian buka internetnya, buka buku-bukunya, mencari tontonan atau materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, siap. Buka. Ya. Penetapan Pancasila sebagai dasar. Ya. Nah, dilihat bareng-bareng, diteliti ya sama kalian bagaimana suasananya, apa saja faktor-faktor penting yang ada dalam tontonan itu. Setelah itu nanti kalian presentasikan. Yang tidak mengerti boleh tanyakan ke ibu ya. Ya. Kenapa aja? Kenapa? Dokter Randes itu. Memberikan perhatian serta pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi. Kelompok 3 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah.
Sudah menentukan kesimpulannya? Sudah siap presentasi? Oke. Ini tunggu yang lain ya. Kelompok 1 sudah siap, kelompok 2, 3, dan 4 sudah siap? Untuk mempresentasikan hasil diskusi, hasil melihat, hasil mencari materi tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, siapa dulu yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Kelompok 1? Boleh. Boleh maju ke depan, kelompok 1. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil video yang kami amati. Ya. Yang kami amati dari pemutaran video penetapan yang ditunjukkan oleh anggota PPKI dalam penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan kelompok 4. Kenapa Pancasila penting bagi bangsa Indonesia? Karena menjadi identitas bangsa, pedoman hidup dan alat bersatu. Karena menjadi identitas bangsa dan pedoman bangsa kita. Ya. Puas kelompok 4 jawabannya? Puas. Oke. Ada lagi teh? Tidak. Oh, tidak ada. Ada yang mau bertanya lagi? Tidak ada. Oke. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus, kelompok mana lagi yang sudah siap presentasi? Kelompok 2, oke. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan yang kami dapatkan dari materi yang kami baca dan yang kami lihat. Dalam penetapan Pancasila itu, kami melihat adanya perubahan sila pertama. Dalam proses penetapan sila pertama, Pancasila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sekian dari kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti yang didapatkan oleh kelompok 2 yaitu katanya diubahnya sila pertama dari apa? Menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Berarti sekarang kita beralih ke kelompok siapa yang siap? Kelompok siapa yang siap? Kelompok 4. Oke. Silahkan maju ke depan. Kelompok 4. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan hasil dari tontonan kami yang kami dapatkan dari melihat video pendapatan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa menetapkan ini disahkan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silahkan duduk kembali ke tempatnya. Jadi, kesimpulannya penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu disahkan oleh PP pada tanggal tanggal berapa? Ya, pada tanggal 18 Agustus 1945. Ya. Sudah mengerti tentang mata pelajaran hari ini? Oke.
Sekarang kita biar kalian mengenal lebih dalam tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ibu akan melakukan ice breaking ya. Biar kalian biasanya kalau misalnya dibikin lagu atau dinyanyikan dengan secara senang, biasanya melekat di ingatan. Ya, melekat di ingatan. Ayo kita menyanyikan lagu BPU PKI. Siap? Oke. 1, 2, 3. BPU PKI, lahirlah Pancasila. Ada 3 tokohnya yang sangatlah berjasa. Mr. Muhammad Yamin, Soekarno dan Suparno. Mereka itu perumus Pancasila. BPU PKI, lahirlah PPKI dan disahkannya dasar negara kita, yaitu Pancasila. 5 sila dasarnya yang terkandung di Piagam Jakarta. Mari kita ingat bersama-sama. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sekarang Ibu minta masih tugas kelompok. Ibu minta buat kesimpulan dari pelajaran hari ini. Setelah itu kumpulkan ke Ibu. 1 kelompok 1. Oke, dibuat dari sekarang. Ajidni Ar-Rohiman buat kesimpulan yang kalian dapatkan di pelajaran PPKN hari ini tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, Ibu tunggu hasilnya. 1 kelompok 1. Ibu tunggu hasilnya. Nanti dikumpulkan ke Ibu. Sudah? Coba sini kumpulkan ke Ibu. Ibu mau lihat satu-satu. Sini kumpulkan. Coba sini. Kelompok 1 udah. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 belum ya? Oke, Ibu masih tunggu ya. Ini kelompok 3. Ibu bacakan ya. Kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 1 katanya dari pembelajaran penetapan Pancasila sebagai dasar negara, mereka mengetahui katanya tentang BPU PKI. Apa itu BPU PKI? Badan Pendidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan mengetahui tokoh-tokoh PPKI dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Itu kesimpulan dari kelompok 1. Dari kelompok 2 katanya, dalam proses penetapan sila pertama Pancasila, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya.
atau sila pertama yang tadinya berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Dari kelompok 3 dari kelompok 3 katanya kesimpulan pelajaran PPKN dari kami kelompok 3 pelajaran PPKN tadi sangat membuat kami tahu bahwa pembuatan Pancasila itu terbagi menjadi 5 bagian katanya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa katanya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima katanya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesimpulan dari nomor 4 katanya, yang kami dapatkan Pancasila sebagai dasar negara dan mendapatkan kami sekarang lahir di Indonesia dan tahu tanggal-tanggalnya katanya. Itu kesimpulan dari kelompok 1, 2, dan 3. Sampai sini mengerti tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara? Mengerti? Ada yang mau tanyakan ke Ibu? Tidak. Oke, terima kasih kepada kalian. Ibu ucapkan karena telah mengikuti rangkaian pembelajaran PKN hari ini dengan baik ya. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk kita sekarang dan masa depan ya. Terus untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang norma. Jadi kalian di rumah dibuka-buka tentang norma masyarakat biar nanti setelah ketemu dengan Ibu minggu depan kalian sudah mengerti, sudah paham tentang apa itu norma ya. Ya, terima kasih Ibu ucapkan kepada kalian. Kesimpulan hari ini, kesimpulan dari Ibu, yaitu bahwa penetapan Pancasila sebagai dasar negara disahkan oleh PPKI ya. Apa itu PPKI? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Pancasila berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi landasan dan menjunjung hukum dan sistem pemerintahan. Jadi Pancasila itu sebagai pedoman kita, sebagai pedoman bangsa kita ya, dan sebagai menjadi landasan penyusunan hukum dan sistem pemerintahan. Oke. Ibu akhiri pembelajaran PPKN ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapiin laptopnya.